Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ada temannya yang tidak hadir? Aisyah. Aisyah. Dia sakit. Sakit. Siap belajar? Siap. Silakan naikkan peralatannya, buku bahasa Indonesia dan alat belajarnya di atas meja kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Sekarang kita akan membahas tentang cerita pendek. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Pidato. Pidato. Ada yang masih ingat apa itu pidato? Ya, silakan. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan halayak. Kegiatan berbicara di depan halayak. Strukturnya ada yang masih ingat strukturnya? Ya, silakan. Struktur pidato yaitu pembicaraan, isi, penutup, ciri-ciri, dan penutup. Terima kasih. Jadi kalian masih ingat. Nah, tapi sekarang kita tidak membahas lagi tentang pidato, tapi tentang cerpen. Nah, dalam cerpen itu apa yang akan kita bahas sekarang? Yaitu menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek atau yang biasa kalian kenal dengan cerpen. Yang pertama, kalian mampu mendata unsur-unsur dari sebuah cerita pendek. Kemudian, yang kedua, kalian mampu menyimpulkan unsur-unsur dari cerita pendek. Sekarang, apa manfaat mempelajari unsur-unsur dari sebuah cerita pendek? Nah, jadi manfaatnya akan kalian dapatkan setelah kita mempelajari unsur-unsur cerpen. Kalian tahu, oh ternyata dalam cerpen itu unsur-unsurnya yang seperti ini. Ada yang disebut latar, ada yang disebut alur, dan sebagainya. Tapi sebelum ibu membahas lebih jauh lagi, silakan bentuk kelompoknya dulu. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ya. Setiap kelompok sebelum kita mengerjakan LKPD, mekanisme pembelajaran kita pada saat ini berdiskusi. Jadi dalam berdiskusi itu, ibu akan melihat bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok. Kemudian bagaimana sikap disiplin kalian, rasa tanggung jawab dalam setiap kelompok dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Paham ya? Sekarang sebelum menjawab LKPD, silakan kalian mencermati video pembacaan cerita pendek yang ibu akan tayangkan. Cermati baik-baik. Karya Novita Triputumastami. Namaku Sarah. Aku gadis yang begitu menyayangi sosok ibuku. Kini aku hanya hidup bersama ibu karena ayahku telah pergi meninggalkanku beberapa waktu yang lalu. Waktu itu perasaanku sangat terpukul sekali karena kepergian ayah. Kini perasaan yang sama mulai kembali kepadaku. Aku begitu lemas di ruang tunggu UGD.
Sembuhkanlah ibuku, berilah kesehatan kepadanya, angkatlah semua penyakit yang dideritanya. Kira-kira 15 menit berlalu, aku masih duduk di ruang tunggu. Tiba-tiba, aku melihat seseorang menghampiriku. Ternyata beliau adalah dokter yang menangani ibu. Apa kamu keluarganya? Tanya dokter itu. Iya benar dok, saya anaknya. Bagaimana keadaan ibu saya saat ini? Tanyaku. Alhamdulillah keadaan ibumu sudah mulai membaik. Beliau hanya perlu istirahat yang banyak. Jawabnya dengan tenang. Terima kasih dok. Apa saya boleh melihat ibu? Tanyaku lagi. Tentu saja. Silakan masuk. Jawab dokter itu. Seketika aku terpusat jauh-jauh semua air mata kesedihan. Ini semua berganti dengan air mata kebahagiaan. Aku bergegas masuk ke ruang nomor 1, tempat di mana ibuku berada. Aku duduk di sampingnya dengan menggenggam tangan ibu dan membelai rambutnya. Betapa wajahnya yang begitu tenang. Seketika aku teringat saat kepergian ayah beberapa tahun yang lalu. Tanpa sengaja, aku meneteskan air mata kesedihanku. Air mata yang begitu mengingatkanku akan kesalahanku selama ini. Sejenak aku berdiam, mengingat ketika ibu masih sehat, saat masih bisa memanjakan dan mengajarkanku arti kehidupan. Bagiku, beliau bukanlah hanya sosok ibu. Keesokan harinya, sebelum aku berangkat ke rumah sakit, tak sengaja mataku terpandang ke kalender di sudut dinding kamarku. Ternyata hari ini adalah tanggal 21 Desember. Dan besok merupakan tanggal 22, di mana memperingati hari ibu. Ya ampun, aku hampir lupa. Besok kan hari ibu. Tanyaku dalam hati. Aku harus segera membeli sebuah kue kesukaan ibu. Setelah selesai membeli, aku melanjutkan perjalananku ke rumah sakit. Selama di perjalanan, aku tersenyum bahagia dan membayangkan betapa senangnya ibu ketika aku hadir dan kesukaannya di hari ibu. Tak pernah lupa kesulitan doa senantiasa untuk menjaga dirinya. Seketika aku terjebak macet. Akhirnya aku sampai di rumah sakit pukul 22.30. Aku perlahan masuk ke ruangan. Karena lelah akibat perjalanan, aku tertidur di samping ibu. Saat hujan kemudian aku terbangun. Aku sedikit terkejut karena jam ini telah menunjukkan pukul 23.30. Aku bergegas menyiapkan kue yang telah dibawa tadi. Perlahan ditancapkan hingga menurun di atas kue ibu. Aku berharap kesembuhan untuk penyakitmu berdiri maha kanan. Aku berharap kau tahu aku selalu menyayangimu di rumah ketiga. Di rumah ketiga, aku ingin suatu saat nanti di rumah aku berhasil dan sukses. Dan dirimu memarahi dirimu, aku ingin membahagiakanmu dengan segala kemampuanku. Ucapku sedikit berharap
Mungkin hanya ini yang bisa aku perkenalkan ibumu, Bu. Aku tak mampu melanjutkan lagu ini hingga akhir. Punya air mata yang selalu menggantikan lirik lagu itu. Tepat pukul 0.15, ibuku menggenggam erat tanganku dan menarik nafas dalam-dalam. Aku baru sadar kalau semua ini adalah pertanda bahwa ibu akan meninggalkanku selamanya. Tak mampu lagi aku tahan air mataku yang mengucur deras yang dari mataku. Tangisku begitu kuat saat aku pandang wajah ibu. Ternyata ibu sudah tenang, tidak meninggalkanku untuk menghadap Sang Pencipta. Ibu, jangan tinggalkan aku. Maafkan semua kesalahan aku selama ini. Aku begitu menyayangimu. Selamat hari Ibu. Semoga Ibu tenang di sana. Kataku penuh tangis dan penyesalan. Begitu sedihnya aku telah ditinggalkan ayahku beberapa tahun lalu. Ini dia hari yang begitu berharga kepada tanggal 12 Desember. Mana memperingati hari Ibu, aku juga harus ditinggalkan ibuku untuk selamanya. Ini hanya tinggal 4 lini harapanku yang belum sempat ditulis sosok wanita berharga hidupku. Selamat hari Ibu, ucapan terakhir untuk Ibu. Dari cerita ini, apa yang ada di dalam? Kasih sayang seorang ibu. Nah, sekarang sebelum kalian mengerjakan LKPD tentang unsur-unsur cerpen, yaitu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, kemudian sudut pandang, karakter tokoh dan alur, ibu akan menjelaskan dulu ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan yang pertama dulu adalah latar. Siapa yang bisa baca? Silakan baca. Ya. Itu adalah tempat di mana kejadian itu berlangsung. Latar itu mengenai ruang, suasana, tempat. Nah, jenis-jenis latar itu ada 3. Ada yang dinamakan latar tempat. Latar tempat yaitu di mana lokasi atau tempat tokoh mengalami kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita pendek. Yang kedua, contohnya yaitu misalnya di sekolah, kemudian di ruangan dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang disebut dengan latar waktu. Latar waktu yaitu di mana tokoh atau pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang terjadi, misalnya pagi hari, sore hari, atau malam hari. Dan yang ketiga, latar suasana. Latar suasana situasi apa saja yang terjadi. Ketiga, saat si tokoh atau pelaku melakukan sesuatu, apakah dia dalam saat galau, nah seperti yang kita sudah menyaksikan video tadi, ada yang terharu, gembira, lelah, sedih, ada yang sedih tadi toh. Nah, itu dia yang disebut dengan latar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sudut pandang. Sudut pandang. Jadi sudut pandang itu cara pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Jadi ada 4 sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Jadi dalam sudut pandang ini aku mengisahkan berbagai peristiwa yang terjadi serta tingkah lakunya. Jadi aku ini adalah tokoh utama. Tokoh utama dalam sebuah cerita. Contohnya yaitu pagi ini cuaca begitu cerah hingga dapat mengubah suasana jiwaku.
Artinya tokoh utama itu menjadi pelaku utama dalam sebuah cerita pendek. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian yang kedua, ada yang disebut sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, kalau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, yaitu tokoh aku hadir dalam jalan cerita hanya untuk membawakan cerita kepada pembaca. Sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan dibiarkan untuk dapat mengisahkan sendiri berbagai pengalaman yang dialaminya. Contohnya, siapa yang bisa baca? Silakan baca contohnya. Sekarang yang ketiga, ada yang disebut sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu kisah cerita dari sudut dia, namun pengarang atau narator dapat menceritakan apa saja hal-hal dan tindakan yang menyangkut tokoh dia tersebut. Dia ini adalah pelaku utama ya dalam sebuah cerita. Jadi pengarang bertindak mengetahui segalanya di dalam sudut pandang orang ketiga serba tahu. Contohnya, ya itu sudut pandang yang ketiga. Sudut pandang yang keempat yaitu orang ketiga pengamat. Nah, dalam sudut pandang ini berbeda dengan orang ketiga serba tahu ya. Pengarang hanya melukiskan apa yang dia lihat, apa yang dialami, kemudian apa yang dipikir dan dirasakan oleh tokoh tersebut. Tidak sama dengan yang ketiga tadi serba tahu. Ya, sekarang dia hanya mengungkapkan apa yang dia lihat, kemudian apa yang dialami dan sebagainya. Tapi terbatas pada satu orang tokoh saja dalam sudut pandang orang ketiga pengamat ini. Dia amati. Contohnya bisa baca? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, itu sudut pandang. Sekarang penokohan. Nah, penokohan itu sama dengan pemberian sifat atau menyangkut sifat tokoh dalam sebuah cerita. Nah, dalam penokohan itu ada dua, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan metode analitik. Metode analitik, metode penokohan dengan cara memaparkan atau menyebutkan sifat tokoh secara langsung, seperti apakah tokohnya dalam cerita itu pemberani, penakut, pemalu, garas kepala. Yang kedua ada yang disebut dengan metode dramatik. Metode dramatik itu apa? Satu metode penokohan dengan cara memaparkannya secara tidak langsung. Nah, tidak langsung. Contohnya misalnya fisik, cara berpakaiannya seperti apa, kemudian postur tubuhnya bagaimana, penggambaran dengan melalui percakapan ya dapat juga dilihat, yaitu dari pendapatnya, dari sifatnya, dari pandangannya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan alur. Nah, alur itu urutan atau jalannya cerita di dalam cerita pendek yang disampaikan oleh penulis. Tahapan alur ada tiga. Yang pertama itu perkenalan. Nah, dalam perkenalan ini kalian akan mengenal tokoh di dalamnya, siapa-siapa saja tokoh di dalam cerita tersebut. Kemudian latar ceritanya bagaimana, itu yang masuk ke dalam perkenalan atau yang biasa disebut dengan orientasi. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan konflik atau masalah. Dibagi atas pemunculan masalah. Biasanya itu masalah sudah ada muncul dalam sebuah cerita, ya kan? Biasanya kalau kalian membaca cerita ada biasa masalahnya kan di dalam. Kemudian yang kedua komplikasi, menceritakan konflik antar tokoh mulai meningkat. Jadi masalahnya sudah mulai meningkat, sudah mulai rumit lah. Kemudian klimaks. Nah, ini klimaks. Klimaks ini menceritakan konflik yang mencapai puncaknya. Yang biasa di sini, yang biasa kalau kalian membaca sebuah cerita pendek yang menegangkan. Nah, itu yang disebut dengan
klimaksnya atau puncak ketegangan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan anti klimaks. Anti klimaks atau resolusi. Anti klimaks atau resolusi yaitu pemecahkan masalah konflik yang terjadi dalam sebuah cerita atau ketegangannya sudah mulai berkurang. Nah, itu. Kemudian tahapan yang ketiga ada yang disebut dengan penyelesaian. Jadi dalam penyelesaian ini berisi penutupan cerita oleh pengarang. Jadi dalam cerita itu apakah dia berakhir dengan sedih, apakah dia berakhir dengan bahagia, ada juga yang tidak tahu berakhir bahagia kah atau berakhir dengan sedih, atau istilahnya menggantung ya, tidak tahu endingnya seperti apa. Itu tahapan alur. Kemudian ada lagi yang disebut dengan jenis-jenis alur. Nah, ini ada 3 jenis alur. Yang pertama yang disebut dengan alur maju. Kalau alur maju yaitu menceritakan secara urut ya dari awal, mulai dari perkenalan tokoh, situasi, kemudian menunjukkan masalah, kemudian masalah semakin kompleks, puncak masalah, menurunnya, dan sampai penyelesaian masalah. Itu kalau alur maju. Yang kedua, ada yang disebut dengan alur mundur. Alur mundur atau biasa dikenal dengan flashback. Nah, penulis ini bercerita dengan akhir cerita. Jadi akhir dulu, kemudian tahap penyelesaian, kemudian diikuti dengan latar belakang berakhirnya cerita urut dari tahap alur yang pertama. Jadi biasa kalian nonton cerita berakhirnya dulu bahagia, kemudian dia menceritakan ke masa lalunya. Itu yang disebut dengan flashback. Oke, yang kemudian yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran yaitu dari awal dulu, kemudian di tengah cerita dia menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemudian meneruskan kembali ceritanya secara urut sesuai dengan tahapan alur. Oke, sejauh ini masih ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan kalau ada yang masih kurang jelas. Jelas? Oke, jelas. Sekarang silahkan kerjakan LKPD yang ada di kelompok kalian masing-masing. Cari latarnya, cari unsur-unsur cerpen tersebut, kemudian kasih buktinya ya di dalam cerpen ini. Kelompok Cuma yang ini tadi, cuma yang Oke, sudah ya? Sudah?
Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Saya mau minta yang pertama dulu yaitu kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 mendengarkan jawaban dari kelompok 2. Kalau ada tanggapan, silakan ditanggapi ya. Kalau ada, silakan kelompok 2. Kelompok 2 berdiri, bacakan hasilnya. Kami dari kelompok Di sini supaya teman kelompok 1 dan kelompok 2 bisa lihat sama membaca ya. kami dari kelompok 2 akan kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Unsur pada tempat yaitu ruang tunggu UGD. Kutipan cerpen, aku begitu lemas duduk di ruang tunggu UGD ketika mendengar kabar kalau ibu masuk ke rumah sakit. Latar waktu 5 tahun yang lalu, kutipan cerpen. Tiba-tiba pikiranku kembali pada 5 tahun yang lalu. Karakter tokoh remaja yang nakal, sabar dan perhatian. Kutipan cerpen, di saat itu aku tumbuh menjadi remaja yang nakal. Kedua orang tuaku khawatir padaku tak pernah lelah dan bosan menasihati. Sudut pandang, simpulan dan bukti. Sudut pandang orang pertama tunggal yang menceritakan langsung tokoh atau pelaku utama. Kutipan cerpen, namaku Sarah, aku gadis yang begitu menyayangi sosok buku. Alur, simpulan dan bukti. Alur cerita campuran. Kutipan cerpen, aku begitu lemas di ruang UGD ketika mendengar kabar ibu masuk ke rumah sakit. Pikiranku begitu campur aduk karena aku tak ingin kejadian yang dulu kembali berulang lagi kepadaku. Tiba-tiba pikiranku kembali pada 4 tahun yang lalu di mana aku menunjang bangku SMA. Begitu sedihnya aku telah ditinggalkan ayahku beberapa tahun lalu. Ini di hari yang begitu berharga, tepatnya tanggal 22 Desember di mana memperingati Hari Ibu. Aku juga harus ditinggalkan ibuku untuk selamanya. Bagaimana? Ada tanggapan? Tidak ada? Silakan berikan aplaus kepada teman. Sekarang saya mau kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 dan 2 silakan perhatikan kalau ada tanggapan. Kasih tanggapan. Ya, silakan. Kita sekarang ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, latar tempat. Simpulan dan bukti yaitu rumah sakit dan kamar. Kutipan cerpen, aku begitu lemas duduk di ruang tunggu UGD ketika mendengar kabar kalau masuk ke rumah sakit. Dan keesokan harinya sebelum aku berangkat ke rumah sakit, tak sengaja mataku terpandang ke kalender di sudut dinding kamarku. Selanjutnya, pada waktu pukul 20.30 dan pukul 12.05 atau malam hari. Kutipan cerpen, seketika di perjalanan aku terjebak macet. Akhirnya aku sampai di rumah sakit pukul 22 dan pukul 12.05 isi ruangan tampak pintu sedih. Selanjutnya karakter tokoh Sarah, ibu dan ayah. Simpulan dari bukti, Sarah nakal namun mencoba untuk menjadi lebih baik. Ibu dan ayah bekerja keras dan pantang menyerah. Kutipan cerpen, Sarah, berbagai kenakalan aku lakukan seperti merokok, berbohong, dan pulang malam sudah menjadi rutinitasku. Sejak itulah aku mencoba untuk merubah sikapku menjadi lebih baik. Kemudian ayah yang sibuk bekerja siang dan malam sudah menjadi kebiasaan mereka untuk membesarkan. Ya, sudut pandang. Simpulan dan bukti orang pertama kepada utama. Kutipan cerpen, namaku Sarah, aku gadis yang begitu menyayangi sosok ibuku. Kemudian yang terakhir, alur atau plot. Simpulan dan bukti yaitu campuran. Kutipan cerpen, tiba-tiba pikiranku kembali pada 4 tahun yang lalu. Terima kasih. Sudah? Ya, bagaimana? 1, 2? Oke. Kelompok 1. Masa
kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mendiskusikan hasil dari latar tempat yang digunakan dari cerita hadiah terakhir itu, yaitu ruang tunggu, ODD, rumah sakit, ruang 601, dan kamar. Kutipan cerpen dari ruang tunggu adalah, "Aku begitu lemah duduk di ruang tunggu UGD." Kutipan cerpen dari rumah sakit, "Ketika mendengar kabar kalau ibu masuk ke rumah sakit." Dan ada juga sekali harinya sebelum aku berangkat ke rumah sakit. Kutipan cerpen dari latar tempat ruang 601 itu, "Aku bertugas masuk ke ruang 601 dari tempat di mana ibuku dirawat." Kutipan cerpen dari kamar itu, "Tak sengaja mataku terpandang ke kalender di sudut pintu kamar." Selanjutnya itu latar waktu. Latar waktu dari cerpen hadiah terakhir untuk ibu, yaitu 15 menit 4 tahun yang lalu, 21 Desember 22, pukul 22.30, pukul 23.30, pukul 12, pukul 00.05, pukul 00.15. Kutipan cerpen dari latar waktu hadiah terakhir itu, yaitu yang pertama 15 menit. Kira-kira 15 menit berlalu, aku masih duduk di ruang tunggu. Yang kedua, 4 tahun yang lalu. Tiba-tiba pikiranku kembali pada 4 tahun yang lalu. Yang ketiga, 21 Desember. Ternyata hari ini adalah 21 Desember. Keempat, 22. Kutipan cerpen yaitu, "Dan besok merupakan tanggal 22. Yang kelima, tentang pukul 22.30, yaitu, "Akhirnya aku sampai di rumah sakit pada pukul 22.30. Yang keenam, yaitu pukul 23.30. Sedikit terkejut ketika melihat jam dinding soal menunjukkan pukul 23.30. Selanjutnya pukul 00.05. Kutipan cerpen yaitu, "Pukul 00.05 seisi ruangan tampak tutup bersedih." Selanjutnya pukul 00.15. Kutipan cerpen, "Tepat 00.15 ibuku menggenggam erat tangan." Selanjutnya yaitu karakter tokoh. Karakter tokoh. Aku atau Sarah. Karakter tokoh Sarah adalah penyayang. Karakter tokoh ibu, sosok ibu yang bertanggung jawab dan mengasihi anaknya. Sosok karakter ayah yaitu sosok pekerja keras, dan karakter dokter. Baik, simpulan dan bukti kalimat. Simpulan dan bukti kalimat dari Sarah yaitu, "Namaku Sarah. Aku gadis yang begitu menyayangi sosok." Selanjutnya tentang sudut pandang. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal. Kutipan cerpen, "Namaku Sarah. Aku gadis yang begitu menyayangi sosok ibuku." Alur atau plot dari cerita hadiah terakhir untuk ibu itu campuran. Kutipan cerpen menceritakan ibunya yang sedang sakit, kemudian mengingat masa SMA-nya 4 tahun yang lalu, kemudian melanjutkan menceritakan kejadian. Oke, gimana? Bagus? Ya, berikan aplaus. Jadi diskusi kita pada saat ini, yang pertama yaitu latar tempatnya ada di latar tempat dari cerita UGD, kemudian rumah sakit. Nah, kemudian latar waktunya 15 menit kemudian, 4 tahun kemudian. Ya, karakter tokohnya Sarah, penyayang. Ibu. Ayahnya bekerja keras. Kemudian dokter. Karakternya baik karena mau membantu Sarah, cara mengobati ibunya. Kemudian sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama atau tokoh pertama. Kemudian alurnya campuran karena Sarah menceritakan tokoh Sarah, kemudian flashback ke belakang tentang masa lalunya dan kembali ke masa sekarang, yaitu dia
menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan dari cerita pendek itu adalah cerita pendek yang memiliki unsur ada unsur latar, karakter tokoh, kandang, alur atau trik atau kuat. Nah, ada dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sasaran. Ya, bagaimana yang lain? Apa yang mau disimpulkan? Ya, silakan, silakan. Apa yang mau disimpulkan? Setelah mempelajari, menelaah dan menyimpulkan struktur suatu cerita pendek memudahkan kita dalam menyusun suatu cerita pendek. Oke, memudahkan dalam membuat nanti ya cerita pendek. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Bagaimana? Kalau ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Silakan. Ya, nggak usah malu-malu. Tidak ada yang mau mengintip di sini kalau salah. Ya, silakan. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Cerita memiliki alur itu unsur dan pemahaman. Contohnya itu perkenalan, ada konflik, pemikiran masalah, komunikasi, sikap atau tindak perjuangan, aktivitas, itu diskusi dan penyelesaian apa itu. Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah mampu membuat kesimpulan. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dengan sangat bagus ya. Kalian sudah mampu memahami unsur-unsur dari sebuah cerpen. Nah sekarang Ibu akan membagikan evaluasi. Evaluasi tapi masih berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini ya. Secara individu, ini individu. Individu. Di sini 10 menit ya, waktunya hanya 10 menit. Cuma ada 5 pertanyaan. Silakan waktu 10 menit. Hasil diskusinya saya kumpul ya. Mana lagi?
Kalau sudah, satu orang yang mengumpulkan dalam setiap kelompok terus dibawa kemana? Ya, ada sekali. Ya, di depan.
membentuk cerpen. Nah, minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang bagaimana cara menulis sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kebahasaannya. Nah, itu minggu depan ya, kita pelajari minggu depan. Oke, sebelum kita meninggalkan ruangan, silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas pembelajaran kita pada saat ini dan sampai berjumpa minggu depan.